Bang Egi, Anda melihatnya seperti apa? 16 menteri Jokowi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ini kalau politik akomodatif luar biasa besar atau justru nanti malah jadi terkunci nih, tersandra nih? Ya, supaya agak lengkap jadi berbeda dengan Bapak kita. Karena saya melihat justru inilah Prabowo sesungguhnya. Nah, jadi dibalik nih. Karena saya mencatat ya, lepas dari Bung Karno, saya rasa presiden terpilih dengan kecerdasan presidensial paling tinggi, ini mungkin Pak Prabowo. Walaupun tentu saja semua presiden punya keunggulan. Bu Megawati adalah ibunya seluruh bangsa, kemudian juga misalnya Pak SBY sangat tenang dalam membuat dan agak lama membuat pertimbangan matang lah maksudnya. Tapi Pak Prabowo sudah pernah mengalami semua loh. Pernah jadi keluarga presiden juga, ya kan? Pernah bertempur buat negaranya, kemudian pernah terasing dari negaranya, ya. Kemudian balik lagi ke Indonesia. Pernah ikut konvensi calon presiden, mendirikan partai sendiri, 3 kali maju pilpres. Lalu sesudah kalah pun mau menjadi katakanlah bersama-sama dengan yang menang. Dan sekarang dia sudah punya waktu demikian lama, walaupun tinggal hitungan hari nih untuk dilantik. Selama itu dia keliling dunia mencari segala apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan dengan kecerdasan presidensialnya itu dia menghasilkan ini pada hari ini. Pada hari ini menjelang 20 Oktober ya nanti dilantik diumumkan. Sesudah itu nanti akan lahir bentuk-bentuk kecerdasan presidensial lainnya yang bisa bergabung dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi pada hari ini bentuk kecerdasannya. Tapi sesudah itu, berarti kita lihat, tunggu dulu sesudah 20 Oktober, apakah misalnya nama-nama orang yang sudah dipanggil ini tidak perform misalnya kinerjanya tidak. Atau memang terdapat kebutuhan buat, enggak nih, ini terlalu banyak. Enggak mungkin di satu kementerian misalnya 2. Nah, menyambung yang tadi, benar di luaran sana kita banyak terima kan. Ini kabinet Mulyono misalnya gitu ya. Sekedar semacam perlambangan untuk itu. Tapi saya rasa lagi-lagi, bagi saya ini pilihan cerdik, taktis buat hari-hari ini. Jadi kita tahu ya, semua orang akan nanti mengukurnya pada apa? 100 hari kan? 100 hari pemerintahan yang akan jatuh pada sekitar bulan kalau Oktober, November, Desember, Januari, sekitar Februari. Jadi ini kecerdasan yang Bang Egi maksud masih ditanda kutip nih, seolah-olah ada yang tersirat dan tersurat nih. Enggak, pada saat ini ya, truth-nya ini. Tapi saya banyak melihat post-truth di belakangnya gitu. Karena kan memang ada nama-nama misalnya yang menarik ya. Justru kita tidak hanya melihat nama-nama yang pernah ada di Jokowi, yang belum pernah tampil di Jokowi, tapi seharusnya tampil ada. Menyinggung tadi yang disebutkan, Marwara Sirait misalnya. Sudah pernah pakai kemeja putih loh waktu itu ya. Sudah disiapkan kemeja putih, nggak jadi. Sekarang datang misalnya. Ya, jadi tidak hanya, jadi ada historis di balik itu semua gitu. Jadi ini menurut saya hal yang menarik, walaupun pasti dalam awal-awal ini, kebetulan yang saya ingat itu adalah nama-nama yang nempel di Jokowi. Betul kan? Nama-nama yang kita ingat yang tadi disebutkan 16 itu kan kabinetnya Jokowi. Dari nama-nama yang datang yang lain agak jarang kita bisa ingat tuh. Jadi ini memang secara tidak langsung benar tadi apa yang disampaikan.